Saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu teknologi dan alat untuk melindungi sumber daya informasi. Nah, di sini bisnis itu memiliki berbagai teknologi. Bisa dilihat sekarang sangat berkembang pesat, terutama untuk melindungi sumber informasi mereka. Ini tuh termasuk alat untuk mengolah identitas pengguna, siapa sih yang masuk, mencegah akses yang tidak sah atau orang tidak berhak untuk masuk ke tempat atau mengakses data tertentu, memastikan ketersediaan sistem, dan memastikan kualitas perangkat lunak yang ada. Nah, yang pertama adalah teknologi manajemen identitas dan autentikasi. Nah, perusahaan besar dan menengah memiliki infrastruktur TI yang kompleks dan banyak sistem yang berbeda. Masing-masing memiliki pengguna sendiri. Perangkat lunak manajemen identitas mengotomasi proses melacak semua pengguna dan hak istimewa sistem mereka. Memberikan setiap identitas digital unik bagi pengguna untuk mengakses setiap sistem. Di mana untuk mendapatkan akses atau jalan ke sistem, pengguna harus diberi otorisasi atau izin, di mana nanti bisa disahkan saat mau hendak mengakses sebuah sistem tersebut. Nah, autentikasi mengacu pada kemampuan untuk mengetahui bahwa seseorang adalah siapa yang diklaimnya. Autentikasi sering dibuat dengan menggunakan kata kunci yang hanya diketahui oleh pengguna yang berguna. Jadi, ini bisa dibilang sama saja dengan mengetahui apakah orang yang ingin masuk ke atau mengakses data tersebut adalah orang yang berhak. Apakah dia memiliki hak dan memiliki sebuah alasan di mana dia boleh mengakses data tersebut. Jadi seperti filter. Nah, dalam implementasinya, teknologi autentikasi baru seperti token, smart card, dan autentikasi biometrik mengatasi beberapa masalah ini. Token sendiri adalah perangkat fisik mirip dengan kartu identitas yang dirancang untuk membuktikan identitas satu pengguna. Sedangkan kartu cerdas adalah perangkat seukuran kartu kredit yang berisi chip yang diformat dengan izin, akses, dan data lainnya. Autentikasi biometrik menggunakan sistem yang membaca dan menafsirkan sifat manusia individual seperti sidik jari, iris, suara untuk memberi atau mengakses. Jadi di sini untuk bagian seperti smart card bisa dilihat seperti jika kita mau menaiki kereta seperti di Jepang, itu kita harus menempelkan kartu dahulu, di mana itu membuktikan bahwa kita punya hak untuk mengakses sehingga kita bisa naik kereta. Untuk biometrik, autentikasi biometrik bisa dilihat jika misalnya sekarang kalau ingin masuk kampus seperti identitas orang, siapa Anda, tidak perlu menggunakan kartu, ada juga yang bisa menggunakan sidik jari dengan mengecap ke suatu tempat, jadi sudah ada alatnya. Nah, bagian selanjutnya, setelah manajemen identitas dan autentikasi, ada perangkat lunak antivirus. Sudah kita kenal bahwa di sini perangkat lunak antivirus itu sudah hal yang lumrah, di mana kalau kita punya laptop, punya komputer, kewajibannya adalah ada antivirusnya, kita download di mana supaya enggak ada penyusup, di mana malware itu di mana itu menyusup ke sistem kita, di mana itu bisa merusak jaringan, server, dan juga komputer kita sendiri. Di sini perangkat lunak antivirus sangat diperlukan agar tidak terjadi kerusakan yang tidak kita inginkan. Nah, sistem deteksi intrusi menampilkan alat pemantau penuh waktu yang ditempatkan pada titik paling rentan atau titik panas. Jadi mulai ada sedikit peringatan. Jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup terus-menerus. Perangkat lunak antivirus ini dirancang untuk memeriksa sistem komputer dan drive. Jadi seperti mengawasi lalu lintas, jadi siapa yang masuk, siapa yang keluar, itu oleh perangkat antivirus ini dilacak supaya tidak ada penyusup. Bisa dilihat kalau biasanya dipakai ada McAfee, SmartDAV, dan berbagai perangkat lunak antivirus lainnya, di mana itu melindungi kita dari kerusakan yang tidak kita inginkan. Yang ketiga ada jaringan wireless securing.
Ini terlepas dari kekurangannya, WP memberikan sedikit margin keamanan jika pengguna WiFi ingat untuk mengaktifkannya. Jadi, jika kita pakai WiFi, itu juga ada risiko bahwa ada hacker yang bisa masuk. Nah, langkah awal yang sederhana untuk menggagalkan hacker adalah dengan menetapkan nama unik ke SSD kita atau SSD jaringan Anda dan menginstruksikan router untuk tidak menyalakannya. Korporasi selanjutnya dapat meningkatkan keamanan WiFi mereka dengan menggunakannya bersamaan dengan teknologi Virtual Private Network atau VPN saat mengakses data perusahaan internal yang sangat penting. Itu untuk jaringan wireless gateway. Selanjutnya ada enkripsi dan kunci infrastruktur publik. Ini banyak bisnis menggunakan enkripsi untuk melindungi informasi digital yang mereka simpan. Transfer fisik atau kirim melalui internet. Enkripsi adalah proses mengubah teks biasa atau data menjadi teks sandi atau kode rahasia yang tidak dapat dibaca oleh orang lain selain pengirim dan penerima yang dituju. Nah, ini bisa dilihat kalau contoh nyatanya saat menggunakan WhatsApp atau WA ada namanya enkripsi end-to-end, di mana di sini enkripsi end-to-end itu adalah bahwa jika Anda mengirim pesan berupa teks, video, GIF, atau dokumen, itu Anda hanya yang Anda kirim itu hanya bisa dilihat oleh orang yang Anda tuju. Jadi itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Itu namanya end-to-end. Untuk WhatsApp namanya end-to-end enkripsi. Jadi saat Anda mengirim pesan itu aman, bahwa tidak akan ada orang yang tahu apa yang Anda kirimkan ke orang lain. Nah, untuk contoh lain, untuk Line, aplikasi Line, itu ada namanya sealing letter atau letter sealing. Jadi sama seperti enkripsi end-to-end WhatsApp, jadi Anda bisa mengirim pesan dengan aman ke orang yang Anda tuju tanpa terganggu oleh pihak ketiga yang mungkin akan mengetahui pesan apa yang Anda pikirkan. Jadi privasi Anda terjamin. Nah, yang terakhir yaitu memastikan ketersediaan sistem. Di sini seiring perusahaan semakin mengandalkan jaringan digital untuk pendapatan dan operasi, mereka perlu melakukan langkah tambahan untuk memastikan bahwa sistem dan aplikasi mereka selalu ada, selalu siaga, dan selalu tersedia. Dalam proses transaksi online yang dilakukan langsung diproses oleh komputer. Perubahan beraneka ragam pada database, pelaporan, dan permintaan informasi terjadi hampir setiap saat atau bisa dibilang setiap saat. Sistem komputer yang toleran terhadap kesalahan yang mengandung komponen perangkat keras, perangkat lunak, dan bahkan power supply yang berlebihan menciptakan lingkungan untuk menyediakan layanan tanpa gangguan terus-menerus, jadi berkembang. Di sini toleransi kesalahan harus dibedakan dari komputasi dengan ketersediaan tinggi. Toleransi kesalahan dan komputasi dengan ketersediaan tinggi mencoba meminimalkan downtime. Downtime di sini mengacu pada periode waktu di mana sistem tidak beroperasi. Namun, komputasi dengan ketersediaan tinggi membantu perusahaan bisa pulih dengan cepat dari sistem yang crash. Sedangkan toleransi kesalahan yang menjanjikan ketersediaan bisa berkelanjutan dan penghapusan waktu pemulihan sama sekali. Nah, sebuah teknologi yang disebut inspeksi paket dalam atau DPI, yaitu Deep Packet Inspection, membantu memecahkan masalah ini. Di sini, DPI memeriksa file data dan memilah materi online dengan prioritas rendah sambil memberikan prioritas lebih tinggi pada file yang penting untuk keperluan bisnis. Nah, banyak perusahaan, terutama usaha kecil, kekurangan sumber daya atau keahlian untuk menyediakan lingkungan komputasi dengan ketersediaan tinggi yang bisa dibilang terjamin. Dengan sendirinya, mereka dapat mengalihkan banyak fungsi keamanan ke
penyedia layanan keamanan yang dikelola, yaitu seperti monitor MSSP yang memantau aktivitas jaringan dan melakukan pengujian kerentanan dan deteksi intrusi. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.